setiap bulan ada satu penambahan jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Masjid Salahuddin dimanapun Anda berada, kembali hadir bersama Cak Fen di Pojok Salahuddin. Alhamdulillah, Pojok Salahuddin sekarang menempati rumah baru. Nah, ini namanya Ruang Bincang Salahuddin. Alhamdulillah hari ini spesial sekali. Sudah hadir bersama kita yaitu Bapak Husni selaku pimpinan dari Yayasan Masjid Salahuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Husni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, ini mengapa sampai tercetus pembangunan tentang gedung serbaguna di Masjid Salahuddin ini? Baik, Cak Fen. Kami sampaikan bahwa di Masjid Salahuddin itu memang sedang pengembangan terhadap bangunan serbaguna ya, ruang serbaguna di lantai 2 dengan harapan tujuan utamanya itu adalah menyiapkan ruangan untuk kepentingan para raisa atau remaja-remaja muslim. Kita memberikan wadah untuk mereka bisa berinteraksi, dan harapannya kita di situ juga ada tempat untuk bisa belajar, berkolaborasi antara jamaah yang ada di Masjid Salahuddin. Itu sih sebenarnya yang utama, begitu kira-kira. Selain itu juga memang kita ingin tempat ini jadi tempat bermanfaat. Apalagi kita tahu bahwa dalam waktu dekat ini kita akan masuk di bulan Ramadan. Iya, Masya Allah. Sementara kalau di bulan Ramadan kita ada di 10 hari terakhir, ya, kita ada banyak kedatangan tamu, ya, betul. Dan kita juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk beristirahatnya di atas. Oh, bisa. Jadi nanti ruang tersebut, ruang serbaguna itu selama Ramadan akan difungsikan sebagai tempat istirahat. Sehingga ruangan aula masjid atau ruang utama masjid biar fokus untuk yang beribadah, menjalankan ibadah dengan tenang, dengan khusyuk, tanpa terganggu dengan orang-orang yang mungkin lagi istirahat di tempat itu. Gitu kira-kira. Jadi ini sekarang progresnya gedung serbaguna Masjid Salahuddin ini, banyak jamaah yang ingin tahu ini progresnya sampai sekarang ini berapa persen atau sudah selesai atau gimana? Alhamdulillah, ruang serbaguna di lantai 2 di Masjid Salahuddin ini kalau secara progres itu sudah hampir mencapai 90%. Hanya tinggal finalisasi saja, pasang AC dan ruangan itu mungkin dipasang pintu. Insya Allah sudah bisa digunakan, dan kita berharap di bulan Sya'ban ini sudah mulai kita launching. Untuk membuka ruang serbaguna ini, dan bagaimana kita berupaya semaksimal mungkin jamaah dapat memanfaatkan, baik itu belajar tentang Al-Quran dan segala macam, itu bisa betul-betul dimanfaatkan. Betul. Ini kami sangat berterima kasih karena banyak daripada donatur yang support ke kita, walaupun memang ini agak sedikit curhat nih ya, agak sedikit curhat dikit. Ya, kita masih ada tanggungan hutang. Tapi insya Allah kalau ini memang ini untuk kepentingan agama Allah, untuk membangun sesuatu yang baik, saya sangat yakin next insya Allah tercover hutang-hutangnya. Insya Allah. Mohon doanya juga capek ya. Ini kedepannya, harapan kedepannya gedung serbaguna Masjid Salahuddin ini untuk apa ini kedepannya ini? Ya, yang jelas memang ini dipakai cukup banyak ya. Misalnya kalau ada program-program lain, misalnya orang lain menggunakan kegiatan-kegiatan ini. Contohnya misalnya kayak UMI Foundation dalam hal proses pembelajaran dan segala macam, ada pelatihan dan segala macamnya. Itu sebenarnya di ruangan itu sudah cukup layak dan cukup representatif digunakan, dan kita juga akan menyiapkan LCD proyektor dan segala macamnya, sehingga ruangan tersebut sudah cukup representatif dan kapasitasnya juga lumayan, bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Jadi itu yang mungkin bisa kita gunakan, karena ini memang
dari umat untuk umat kembali. Jadi kita kembalikan ke umat dan kita harapkan bangunan yang sudah dibangun, yang dicita-citakan oleh pendahulu-pendahulu kita, beliau juga berkeinginan mempunyai ruangan di atas yang representatif untuk digunakan kepentingan jamaah, baik itu dalam hal belajar, bersosialisasi, anak-anak rais remaja Muslim juga bisa berkumpul di situ. Itu sebenarnya harapan yang luar biasa cita-cita dari pendiri-pendiri kita sebelumnya. Nah, kami cuma hanya melanjutkan aja sifatnya. Betul. Terus kalau misalkan gedung serbaguna ini ada yang ingin pakai itu, misalnya kayak tadi Umi Foundation atau mau ada pernikahan, itu memang ada biaya sewa atau atau seperti apa itu tekniknya nantinya? Betul, Pak Caven. Sebenarnya gini, prinsipnya karena ini memang kita gunakan sifatnya kita mungkin mengajak infak saja, karena tidak ada paksaan harus membayar berapa, tidak. Tapi memang karena di situ ada biaya operasional yang harus kita cover. Tapi kalau menurut saya, ketika memang betul-betul tidak mampu, misalnya tidak ada dana pun, kita pun nggak ada masalah. Kita buka sama untuk kepentingan umat, karena memang semua sumbernya dari donasi jamaah, ya kan, dan jamaah-jamaah di Masjid Salahuddin ini, alhamdulillah luar biasa, loman dan sangat helpful untuk masjid ini. Mudah-mudahan itu menjadi warisannya kelak pada saat beliau mungkin yang memberikan donasinya, jadi amal jariahnya terus nyambung sampai dengan hari akhir. Insya Allah seperti itu kira-kira. Selain itu, Pak Husni, kedepannya selain gedung serbaguna yang sudah hampir jadi sekarang, ya katakanlah sudah jadi, program apa yang selanjutnya dari Yayasan Masjid Salahuddin untuk mengembangkan Masjid Salahuddin untuk kedepannya? Betul, Caven, di Masjid Salahuddin ini, di yayasannya itu membawahi ada pendidikan, ada kegiatan ekonomi, dan yang DKM dalam artian yang memang sifatnya kegiatan ibadah. Di kegiatan ekonomi sebenarnya kita ada Salahuddin Mart. Betul. Juga bisa jamaah bisa bertransaksi, belanja, beli air mineral, beli beras, dan beli yang lain. Dan kembali lagi, uang yang didapatkan itu, keuntungan yang didapatkan digunakan sepenuhnya untuk keperluan dakwah di masjid ini. Masya Allah. Kita punya pendidikan, di situ ada TK, ada taman bermain dan insya Allah kita juga akan segera buka lagi nih di depan kita udah persiapkan. Mudah-mudahan ini kembali bahwa masjid ini juga harus mempunyai profit center atau pendapatan lain, sehingga tidak murni semata-mata mengandalkan kotak kencelengan yang jalan hari gitu. Harapannya dengan adanya unit usaha yang ada itu dapat membiayai aktivitas kegiatan dakwah, dan kita putar semua dan murni semua, tidak ada dipergunakan untuk kepentingan, apalagi pengurus yayasan tidak ada. Jadi semuanya kita kembalikan untuk kepentingan dakwah, kepentingan yang berhubungan dengan pendidikan, membantu bidang sosial, karena kita kan juga punya kegiatan sosial ada Baitul Mal Salahuddin juga, itu juga aktivitasnya juga memberikan beras, memberikan sembako dan lain-lainnya. Mudah-mudahan dengan kegiatan yang ada di Yayasan Masjid Salahuddin bisa bermanfaat. Dan yang gak kalah pentingnya lagi, Capen, ini mungkin catatan juga nih, kita sedang melakukan perbaikan di depan di warung rakyat. Itu digunakan, akan dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan semua jamaah yang ada di situ. Dan kita berikan kesempatan karena ada serambi masjid untuk musafir beristirahat dengan tempat yang representatif, yang cukup nyaman buat mereka. Dan mungkin kalau bisa melihat ke Masjid Salahuddin, jamaah bisa lihat bagaimana dengan kamar mandi dan kebersihan segala macamnya. Insya Allah kami akan menjaga itu. Mudah-mudahan ini benar-benar bisa membawa manfaat untuk jamaah yang hadir datang ke Masjid Salahuddin. Terima kasih. Mungkin ada pesan atau ajakan untuk jamaah untuk datang berjamaah ke Masjid Salahuddin. Selama ini jamaah di Masjid Salahuddin juga, kalau kita melihat ukurannya di waktu subuh itu cukup 5-6 saf. Masya Allah. Kita berharap ini bisa penuh. Dan kita tahu bahwa potensi jamaah kita ini nggak main-main.
harapan kami jamaah-jamaah yang sudah pernah hadir, yang sudah mengikuti berjamaah di Masjid Ya, Salahuddin betul. ini, bukan hanya berjamaah saja, tapi memberikan kontribusi, apakah keilmuannya bisa di-share, yang punya kemampuan finansial bisa membantu secara finansial, Betul. ya kan? Ya. Ada tenaga, ya tenaga. Tenaga. Yang paling terakhir pun doa pun kami sangat terima. Jadi dan harapan ke depan mudah-mudahan setiap orang, dan mestinya kita punya perencanaan setiap bulan ada satu penambahan jamaah untuk Alhamdulillah. bisa hadir, mengajak untuk bisa datang ke masjid untuk berjamaah, karena dengan berjamaah banyak manfaat yang bisa kita dapat. Paling tidak kita ajak keluarga dulu paling terdekat. Betul ya. Itu minimal. Ya, minimal keluarga kita ajak sholat berjamaah bareng di Masjid Salahuddin. Betul kan? Betul, sangat setuju. Terima kasih ya Pak Husni. Sama-sama. Terima kasih, sampai ketemu lagi di program berikutnya dari Pojok Salahuddin. Masya Allah, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Pak Husni atas laporan dan penjelasannya tentang program-program dari Yayasan Masjid Salahuddin Ya. dan tentang penggunaan prosedurnya tentang gedung serbaguna Masjid Salahuddin. Semoga pembangunan gedung serbaguna Masjid Salahuddin dan seluruh program Masjid Salahuddin bisa dimudahkan oleh Allah Amin, amin. dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, ya rabbal alamin. Saya Cak Fen dari Pojok Salahuddin. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Ah, iya. Alhamdulillah.